Hai teman-teman, selamat datang di channel Jabata ya. Kali ini kesempatan ini kita akan review terkait dengan aplikasi RTI Bisnis nih, tutorial ya. Nanti kita bagi beberapa part ya, mulai dari install dan juga detail dari isi atau cara membaca aplikasi RTI Bisnis ini. Nah, RTI bisnis ini biasanya digunakan untuk apa nih? Jadi aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi atau update market ya, market saham ya, pasar modal. Jadi khususnya yang ada di Indonesia. Dan itu memberikan informasi juga terkait dengan detail dari informasi suatu saham. Jadi saham tertentu ya seperti BRI itu kita bisa breakdown mulai dari laporan keuangan sampai profil perusahaannya itu kita bisa ketahui ya. Mungkin langsung saja kita ke bagaimana nih tutorialnya ya. Teman-teman, ini saya sudah install ya, tapi yang belum, coba teman-teman nanti buka Play Store maupun App Store-nya ya. Di sini teman-teman tuliskan RTI Bisnis ya. Nah, di sini teman-teman install, yang belum install nah, kebetulan saya sudah install ya. Nih kalau kita lihat di sini reviewnya juga cukup banyak ya, ada 20.000 ulasan. Dan saya kira seorang investor trader yang berkecimpung lah di pasar modal atau orang yang mau berinvestasi di pasar modal, saya kira sudah sangat familiar dengan aplikasi ini ya. Nah teman-teman, jika sudah ya, teman-teman tinggal buka aplikasinya. Nah di sini tertera ya teman-teman, posisinya yaitu posisi login ya. Nah ini kebetulan saya sudah punya akunnya. Nah teman-teman jika yang belum punya akun, silahkan klik di sini posisi register ya, di posisi register now di bawah ya, di register now di sini nih teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang belum punya akun ya. Nah bagi yang sudah punya terus lupa passwordnya ya, ini teman-teman bisa juga klik di sini ya, di forgot password ya. Yang suruh dulu pernah gitu ya, pernah buka atau punya akun terus lupa password, nih tinggal forgot password ya. Nah yang sudah punya mah tinggal masukin aja nih email dan passwordnya ya. Nah untuk yang register silakan teman-teman klik di sini ya, nanti diarahkan ke member registration. Ini gratis ya teman-teman ya, gratis dan tidak dibayar apapun gitu ya. Teman-teman tinggal masukin email yang aktif di sini ya, emailnya, terus ada huruf untuk passwordnya ini minimal 6 huruf, ada huruf besar, huruf kecil ya, ada angka juga. Teman-teman nanti bisa di show di sini dan confirm ya. Masukkan juga nomor handphone yang aktif gitu. Setelah itu tinggal klik di posisi yang term and condition serta privasi policy. Artinya teman-teman tinggal klik di sini nanti register ya. Tinggal dicentang di sini ketentuannya. Nanti kalau sudah diisi semua, langsung register. Nanti akan dikirim email registrasi ya. Di situ nanti teman-teman tinggal klik linknya, nanti akan login ke RTI Bisnis ini. Itu ya untuk yang registrasi. Sedangkan teman-teman kalau yang lupa password ya, saya lupa password gimana? Tinggal klik di sini yang forgot password. Nanti teman-teman akan diarahkan ke memasukkan email ya di sini. Memasukkan email yang sudah terdaftar dulunya. Nah, tinggal submit. Nanti akan dikirim link atau password baru ke email tersebut. Nah itu begitu ya teman-teman ya, jadi cukup mudah untuk yang lupa password. Nah sedangkan teman-teman yang sudah punya bisa langsung login ya. Loginnya masukkan email dan juga passwordnya, mau sama atau boleh ya, ataupun berbeda boleh. Contohnya saya menggunakan email yang sudah ada, passwordnya sama dengan email juga nggak apa-apa ya. Ini kita login ya teman-teman ya.
Nah, setelah login ada tampilan seperti ini nih teman-teman. Nah, di sini juga teman-teman diarahkan 5 fitur wajibnya ya. Di sini ini tambahan baru. Jadi ini program yang baru ya, dari RTI Business nih. Jadi ketika login pertama kali itu pasti akan muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak usah heran. Nah, di sini juga maksudnya ada fitur wajib ya. Ada stok finansial, ada stok TR ya, transaction seperti itu, dan lain-lain masih banyak. Nah, coba kita bahas sekarang untuk pertama kalinya ya. Jadi di sini menu-menunya cukup banyak nih teman-teman ya. Yang pertama ada trade. Trade ini kaitannya dengan transaksi ya. Jadi teman-teman yang mau buka online juga di sini bisa ya. Ada simulatornya juga ya. Tapi untuk simulator ini berbayar ya teman-teman ya. Oke, member registration tutorial ya, exit. Ini untuk transaksi ya. Biasanya di sini juga akan muncul sekuritas yang bekerja sama dengan RTI gitu. Terus teman-teman biasanya yang diperlukan yaitu mengenai market ya. Jadi menu market ini kaitannya dengan informasi market itu sendiri gitu teman-teman. Jadi market ini terkait dengan pergerakan IHSG ya. Jadi di beberapa bursa itu banyak ya, termasuk juga bursa global ya. Salah satunya IHSG. Jadi IHSG ini bagian dari bursa global juga nih, suatu negara ya, termasuk Indonesia. Nah, di market ini teman-teman bisa lihat ini ada IDX ya, Indonesian Exchange ya, atau IHSG sendiri. Nah, IHSG itu gabungan pergerakan dari beberapa seluruh saham yang ada di Indonesia. Jadi secara umum pergerakannya pasti akan mempengaruhi IHSG sendiri atau IHSG itu terbentuk dari gabungan saham yang ada di Indonesia. Cara membacanya gampang nih teman-teman. Jadi IHSG ini saat ini dia berada di koreksi, yaitu berada di 6.784,808, atau dia melemah turun di sini ya, 22 poin ya, atau minus 0,33% seperti itu. Terus teman-teman juga di sini diperlihatkan terkait dengan grafik ya, grafik IHSG untuk hari ini. Jadi one day ya, satu hari. Jadi pergerakannya akan itu satu hari. Nah, untuk yang W ini yaitu satu week ya, one week atau satu minggu nih teman-teman. Jadi kalau mau lihat pergerakan IHSG satu minggu terakhir gimana nih teman-teman bisa cek, klik langsung di yang 1W ya. Nah, untuk yang 1M ini 1 month ya, atau 1 bulan terakhir gitu ya, 1 bulan terakhir. Nah, terus selanjutnya ada 3 bulan terakhir. Ini 3 bulan artinya ya data 3 bulan terakhir IHSG. Terus ada 6 bulan, year to date itu dari awal tahun ya sampai sekarang, berarti 1 Januari sampai dengan saat ini ya teman-teman ya. Terus ada 1 tahun ya. Jadi teman-teman kalau klik ini nanti chartnya akan terbentuk 1 tahun ya. Jadi kalau bulan Maret tahun lalu sampai sekarang seperti itu ya. Terus ada yang 3 tahun ya, dan terakhir 5 tahun. Jadi datanya sangat komprehensif ya teman-teman, cukup lengkap. Di sini aja udah teman-teman udah bisa ketahui ya bahwa IHSG bergeraknya sangat fluktuasi ya teman-teman ya. Coba kita lihat di sini satu hari ya. Satu hari ini bisa bergerak ya di harga range yang cukup agak luas ya. Jadi sempat turun dia ke dasar ya, terus sekarang mulai mengalami penguatan seperti itu. Nah, untuk 1 minggu gimana? Nah, untuk 1 minggu ini cukup bervariasi ya. Jadi di awal minggu dia bergerak mengalami penguatan, dan
minggu ini atau awal minggu ini dia mengalami koreksi. Jadi koreksinya beberapa hari terakhir ya, atau dari tanggal 3 nih ya, dia mengalami koreksinya seperti itu. Dan 1 bulan ini fluktuasi juga ya teman-teman ya. Sempat di high-nya dia di 6941 nih teman-teman ya. Dan 3 bulan gimana, jadi ini menggambarkan sekali ya. Artinya teman-teman bisa melihat di sini bahwa oh IHSG kita saat ini berada di area support, contoh gitu ya, contohnya gitu ya. Oh ini garis support, jadi bisa memperkirakan IHSG ini kira-kira mau kemana gitu. Jadi berada di atas kah, berada di tengah kah, atau berada di bottom atau di bawah ya. Jadi dengan informasi seperti ini kita bisa mengetahui pergerakan IHSG ini berada di level mana saat ini ya. Terus 6 bulan juga sama nih. Jadi kalau kita lihat gambar seperti ini berarti IHSG berada di area tengah ya. Artinya dia sempat tertinggi di 73, terendahnya di 65, saat ini di 67. Artinya dia sedang mengalami recovery, tetapi recovery-nya tentu berada di area sideways price, dan saat ini dia berada di low-nya ya. Gitu. Jadi dari sini juga kita bisa simpulkan cukup detail ya terkait IHSG. Dan 1 tahun terakhir nih IHSG juga kita sangat berfluktuasi ya. Ini kecenderungan IHSG kita sideways price dalam jangka menengahnya ya, atau chart tahunannya. Bahkan sampai 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir nih teman-teman bisa cek juga nih ya. Di area COVID nih juga terlihat nih teman-teman ya. Ketika awal-awal COVID kita sempat berada di level 3.900 ya. Dan saat ini dia berada di area sideways price. Ini untuk recovery ekonomi kita ya setelah buka lockdown. Dan saya kira IHSG saat ini masih di area jalur uptrend, tetapi kecenderungan masih spekulasi untuk pelemahan ya, untuk jangka pendeknya nih teman-teman. Itu ya, dari sini aja teman-teman bisa simpulkan cukup banyak berita atau data yang bisa dimuat ya. Terus kita lihat teman-teman ke bawahnya sedikit ya. Di area ini teman-teman nih ada oven ya. Di area ini aja nih teman-teman bisa memberikan informasi yang detail juga nih. Yang pertama yaitu oven ya. Untuk oven ini harga pembukaan ya teman-teman ya. Untuk pembukaan IHSG tadi langsung dibuka melemah ya teman-teman ya, melemah di 6806 ya. Terus sebelahnya lagi ada high ya. Untuk high di sini teman-teman, high ya. Untuk high ini yaitu harga tertinggi ya. Harga tertinggi IHSG kita tadi berada di 6812 ya. Terus low-nya ya itu di 6766 ya. Low-nya 6766, jadi sempat terendahnya di 6766. Terus di bawahnya juga, di bawah oven itu ada volume and share ya. Ini teman-teman ya, volume and share ini jumlah transaksi ya. Cara bacanya yaitu share di sini saham per lembar saham ya. Jadi total hari ini itu adalah 11,34 miliar lembar saham yang ditransaksikan ya. Jadi cukup banyak teman-teman ini lembar saham yang ditransaksikan untuk barusan ya, hampir sesi 1 ini full itu segini nih. Ini akan terus bertambah seiringnya jam perdagangan dibuka ya teman-teman ya. Nah di sebelahnya lagi ini ada turnover ya. Turnover ini kaitannya dengan jumlah transaksi. Jadi jumlah transaksi hari ini sampai saat ini ya itu 5,292 triliun ya. Ini juga akan terus bertambah seiringnya dengan jam transaksi yang jalur jalan ya teman-teman. Jadi total transaksinya ini 5,2 ya.
Terus frekuensi ya, di sebelahnya lagi itu ada frekuensi. Frekuensi ini total transaksi. Jadi setiap transaksi itu dihitung ya. Nah ini total transaksinya itu 725.000 ya kali itu transaksi ya. Nah yang menarik lagi di sini teman-teman ada up ya. Up di sini saham. Jadi total seluruh saham itu yang menguat itu ada 162 saham. Nah, sedangkan yang turun, yang down ya di sini ya, yang merah di sini teman-teman nih, itu ada 357 ya. Ini akan bergerak terus seiring dengan pergerakan saham juga ya, teman-teman ya. Terus yang terakhir ada unchanged ya. Ini yang tidak berubah ya, tidak berubah. Artinya harganya sama dengan closing kemarin. Itu sebanyak 204, ini 205 ya tadi ya saham ya teman-teman. Terus hal yang menarik lagi teman-teman ada di bawahnya ya, yaitu market cap ya. Market capnya ini saat ini ya IHSG sebesar ya 9.435,23 5T ya. Jadi ini akan terus bergerak juga tergantung pergerakan sahamnya ya. Jadi saat ini detailnya IHSG itu marketnya kalau dicairkan itu sebesar 9.435 triliun nih teman-teman ya. Terus di sini juga teman-teman kalau scroll ke bawah itu ada indeks diary ya. Indeks diary ini laporan indeks hariannya ya. Kalau kita lihat di sini yang merah itu ya, ini pertanda bahwa IHSG-nya pada hari itu merah ya, di tanggal 6 di bulan Februari merah ya. Terus selanjutnya hijau seperti itu atau menguat ya. Dan kalau kita lihat di sini 3 hari terakhir ya, 3 hari itu kalau kita simak di sini ada tanggal 3, tanggal 6, tanggal 7 itu mengalami penurunan gitu ya. Jadi saat ini juga 3 hari terakhir ini mengalami pelemahan, yang sebelumnya 2 harinya itu menguat ya di tanggal 1 dan tanggal 2 gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini 3 hari kumulatif ya, up down itu di bawahnya ya teman-teman di sini ya. Ini 30 hari day kumulatif menguat atau turun. Jadi ini kebanyakan mengalami penurunan ya. Jadi 13 hari dia mengalami penurunan, sedangkan 9 harinya dia mengalami penguatan. Jadi selama 1 bulan ini rata-rata mengalami pelemahan. Terus informasi yang penting juga dan membantu juga di sini teman-teman ada indeks performance ya. Indeks performance ini artinya untuk IHSG ini sangat memberikan informasi 1 hari terakhir ini mengalami pelemahan gitu ya. Terus yang 1 hari 1D ini ya teman-teman, kalau kita perhatikan sini 1D ini ya oke. Untuk 1D ini yaitu 1 day ya, 1 hari. 1W itu 1 week ya, atau 1 minggu. Nah ini yang M 1 bulan ya, 3M berarti 3 bulan, 6M 6 bulan ya. Ini memberikan informasi bahwa IHSG selama 6 bulan terakhir itu mengalami pelemahan, contoh ya 6,28% gitu. Jadi ini sebagai indikator juga untuk perbandingan biasanya. Jadi kalau teman-teman punya nih performance dari suatu investasi, contohnya di reksadana, itu bisa terlihat juga reksadana ini 1 bulan terakhir ini menghasilkan return berapa. Nah sama IHSG juga bisa melihat seperti itu ya. Dan ini membantu juga untuk sebagai acuan trading kita, bahwa trading kita 1 bulan terakhir ini cuan atau tidak gitu. Nah biasanya kalau IHSG-nya mengalami pelemahan ya rata-rata juga kita kecenderungan juga koreksi ya. Artinya kadang kita mengikuti pergerakan market yang ada gitu. Nah terus di bawahnya lagi ada low high range ya. Ini informasi bagaimana IHSG itu bergerak ya, bergerak di harga tertingginya dan juga harga terendahnya.
gitu. Ini kalau kita perhatikan berarti kalau IHSG all time high-nya di berapa nih, teman-teman bisa langsung cek di sini ya, di 5 tahun terakhir atau di 1 tahun terakhir nih, tertingginya itu dia berada di level 7.377 ya. Jadi lihatnya yang ini nih teman-teman, yang ini ya. Nah, ini harga tertingginya dia. Nah, sedangkan terendahnya nih teman-teman bisa cek di sebelah kirinya di sini ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini itu adalah harga terendah dan ini adalah harga tertinggi IHSG ya. Jadi ini juga untuk sebagai informasi market ya. Ini sangat membantu ketika ini menjadi titik support dan resisten biasanya dalam grafik ya, seperti itu. Jadi kalau digrafikkan ini menjadi titik resisten dan support ya. Nah, di bawahnya lagi atau yang terakhir ya, itu ada investor chart ya, kaitannya dengan pergerakan net buy atau net sell asing ya. Di sini posisinya adalah net foreign buy atau pergerakan investor asing ya teman-teman ya. Nah, ini ketentuan dari bursa selama ada aturan baru terkait penutupan kode broker dan juga kode investor ya. Jadi ini datanya itu delay atau yang kemarin ya minimal ya. Nah, ini akan terlihat nanti setelah jam 5 ya. Jam 5 sore dia akan tampil di sini posisinya ya teman-teman ya. Nah, karena ini datanya belum muncul, maka kita bisa cek juga yang langsung ya di 1 minggu terakhir seperti itu ya. Nah, kalau kita ini contoh nih 1 minggu terakhir IHSG secara all market itu mengalami net buy ya, net buy all market nih ya teman-teman ya. Cara bacanya tuh di sini nih. Ini all market itu net buy 104 miliar ya. Tapi di market reguler di sini ya, regular market yang bawahnya ya teman-teman ya, di sini ya. Yang regular market net foreign-nya yaitu sell ya, itu sebesar 786,81 miliar ya. Nah, jadi secara umum net negosiasi dan tunainya ini mengalami pembelian bersih ya, artinya dia melakukan pembelian itu di market negosiasi dan tunai. Nanti saya coba jelaskan beberapa market ya, jenis-jenis market yang ada di pasar modal nih teman-teman. Nah, ini juga terlihat di posisi grafiknya ya. Jadi dari semua transaksi itu di all market itu teman-teman bisa terdisrupsi bahwa di sini grafiknya adalah mengalami pembelian ya. Ini dari sisi volume ya. Volume dulu, volume itu jumlah lembar sahamnya ya, itu 66,4 miliar ya. Gitu. Nah, asingnya dia total di sini pembelian ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini. Nah, domestiknya yaitu sebesar hampir rata-rata 40% ya, atau 80%. Sisanya yang 20% itu ditransaksikan oleh asing. Terus di bawahnya itu ada turnover ya. Ini turnover ini jumlah dari sisi total value-nya ya, yaitu 35,8 T. Jadi selama 1 minggu terakhir ini transaksi kita tuh rata-rata totalnya 35,8 T gitu. Nah, ini 65% itu ditransaksikan oleh domestik, sedangkan 34,9-nya ini ditransaksikan oleh asing ya. Itu. Jadi informasi ini bersifat umum dan saya kira membantu juga ya teman-teman ya. Dan di sini yang terakhir ada frekuensi ya. Jadi ingat yang di sebelah kanan ini adalah domestik, yang sebelah kiri di sini adalah asing ya. Terus di sini juga yang terakhir ada regular market. Artinya kan ini total ya, keseluruhan ya. Total IHSG itu di 3 pasar ya. Nah, kalau yang reguler, khusus yang reguler itu sebetulnya ini ya, asing kita tuh malah jualan gitu, karena tadi net sale ya asingnya ya teman-teman ya. Itu.
Nah ini turnovernya untuk di pasar yang reguler itu berjumlah 30 T ya. Jadi sisanya yang 5 T itu adalah transaksi di pasar negosiasi dan tunai gitu. Itu perbedaan antara yang reguler dan all market ya teman-teman ya. Jadi yang sering kita lakukan itu kebanyakan berada di market reguler gitu teman-teman. Tuh ya, ini untuk yang 1 minggu itu memberikan informasi yang cukup detail ya teman-teman ya. Belum yang nanti 1 bulannya nih. Ini biasanya untuk analisa kira-kira asing dalam 1 bulan terakhir nih masuk atau keluar gitu ya. Nah ini bisa di track record di posisi ini nih teman-teman ya. Ini sampai 5 tahun terakhir loh ya teman-teman ya. Cukup membantu juga nih teman-teman gitu. Jadi selama 1 tahun terakhir nih asing umumnya masuk ya, masih net buy di saham kita. Begitu saja nih untuk yang sesi pertama ya terkait review RTI bisnisnya nih teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe and share ya teman-teman ya. Thank you so much. See you again.